Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang indah. Kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan dengan peringatan kenaikannya ke sorga. Kita akan membuka Alkitab kita dan membaca dari Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-53. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53 yang berkata demikian, kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Demikian bacaan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada hal-hal yang indah yang perlu kita renungkan melalui bacaan ini. Yang pertama yaitu tempat kenaikan Tuhan Yesus. Tempat atau lokasi kenaikan Tuhan Yesus. Sangat menarik yaitu Tuhan Yesus naik ke sorga di satu tempat yang bernama Betania, dekat Yerusalem, di sekitar Bukit Zaitun. Hal yang menarik yang pertama yaitu kita ingat bahwa di Bukit Zaitun inilah Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan yang hebat sebelum dia disalibkan. Dia berdoa dan dalam doanya sampai meneteskan titik-titik darah karena tekanan yang hebat dalam penderitaan yang harus dia hadapi. Hal yang kedua yang menarik dari Betania atau Bukit Zaitun ini, ternyata kalau kita membaca dalam Sakaria pasal 14 ayat yang keempat. Sakaria pasal 14 ayat yang keempat. Jadi Sakaria sudah menubuatkan bahwa disinilah di Betania Tuhan Yesus akan naik ke sorga. Jadi melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Nah inilah yang kita bisa pegang di dalam kehidupan kita. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita diingatkan bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Kita bisa mempercayai perkataan-perkataan Allah. Ketika yang lain tidak bisa dipercaya, tetaplah kita percaya kepada firman Tuhan. Hal yang kedua yang menjadi renungan kita yaitu bagaimana digambarkan tentang kenaikan Tuhan dan berkat-berkat apa yang Tuhan curahkan. Tuhan Yesus mengangkat tangannya ketika dia naik ke sorga seperti seorang imam atau seorang nabi yang memberkati umatnya. Ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, memang dia menurunkan berkat-berkatnya bagi kita orang-orang percaya, bagi murid-muridnya, bagi saya dan saudara orang-orang Kristen di akhir zaman ini. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu menurunkan berkat-berkat bagi saya dan saudara. Dari bahasa aslinya ada 3 berkat yang kita bisa terima. Berkat yang pertama yaitu karunia keberhasilan atau karunia kesuksesan. Melalui Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan karunia kesuksesan. Bagi orang-orang yang belajar sukses dalam studinya, bagi yang bekerja sukses dalam kariernya, dalam masa depannya, bagi yang melayani Tuhan, ada jaminan kesuksesan dalam pelayanannya kepada Tuhan. Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Menceritakan tentang Yusuf, walaupun dia seorang budak, tetapi apa yang dia kerjakan itu berhasil karena Tuhan memberikan karunia keberhasilan, penyertaan di dalam kehidupannya. Berkat yang kedua yang Tuhan sediakan yaitu kehadiran Allah di tengah-tengah
persoalan yang kita hadapi. Dalam hidup kita tidak lepas dari persoalan, tetapi kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mengingatkan bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan menolong kita di setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat yang ketiga, Tuhan berjanji kepada Ishak yang sedang merantau di tempat asing di masa-masa yang sulit. Tuhan menyertai Ishak dan apa yang dia kerjakan sangat diberkati oleh Tuhan. Sungguh nyata bahwa Tuhan itu hadir dan menyatakan kuasanya, penyertaannya, sehingga dia lebih berhasil dari orang-orang lain yang menempati tempat itu lebih dahulu. Berkat yang ketiga dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu penyediaan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menguatkan kita, menolong kita di setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16 berkata bahwa Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan meneguhkan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, entah itu persoalan kecil atau persoalan besar. Ada jaminan kita akan kuat dan kita akan kokoh selama kita tinggal di dalam Tuhan, karena Tuhan berjanji dengan kenaikannya menurunkan berkat, yaitu penyediaan kekuatan dan pertolongan bagi umatnya. Memasuki poin yang ketiga, sikap kita dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Seperti murid-murid, kalau kita baca ayat 52 dan 53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ada dua sikap yang kita bisa contoh dari murid-murid setelah mereka memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu mereka sujud menyembah dengan sukacita. Sujud menyembah dengan sukacita. Penyembahan itu artinya menjadikan hidup kita, aktivitas kita berpusat hanya kepada Tuhan dan bagi kemuliaannya. Hidup-hidup kita harus dipersembahkan bagi Tuhan. Seluruh aktivitas, seluruh kehidupan kita dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita dengan memperingati kenaikannya ke sorga. Yang kedua, kita harus setia beribadah kepadanya. Kenaikan Kristus ke sorga baru memiliki arti ketika kita menjadi murid-murid yang setia beribadah kepadanya. Di tengah-tengah kondisi yang sedang ada pandemi ini, mari kita pakai waktu lebih banyak untuk mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena memang itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita sekalian. Inilah yang Tuhan sampaikan melalui kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan berkat-berkatnya. Kita diingatkan tempatnya, yaitu di Betania. Kita diingatkan bagaimana gambarannya ketika Tuhan naik ke sorga, Dia mengedangkan tangan seperti seorang imam, seperti seorang nabi yang memberkati umatnya, menurunkan berkat-berkat bagi kita, yaitu karunia keberhasilan, kehadiran di tengah-tengah persoalan kita, dan juga penyediaan kekuatan, pertolongan di setiap pergumulan kita. Bagian kita yaitu kita harus menyembah Dia dengan sukacita dan terus beribadah dengan setia. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu sampai saat ini. Kami kuat karena Engkau menjadi sumber kekuatan bagi kami. Seperti yang Engkau janjikan ini, Engkau terus menguatkan kami. Kami mengucap syukur untuk peringatan kenaikan-Mu ke sorga, di mana Tuhan menjanjikan keberhasilan pada kami, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, dan pertolongan-Mu di tengah-tengah kesulitan kami. Sekarang tumpangkan tangan-Mu, berkati umat-Mu, Tuhan yang mendengar doa-doa mereka, Tuhan yang menguatkan mereka, sampai Engkau datang yang kedua kali.
Berkat-berkat-Mu dari sorga, kasih karunia, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang Sang Putra Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Berkat-Mu bagi para pemimpin bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, ketua RT RW. Hikmat-Mu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap kuatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.